pernah berdiri di level yang sama, bahkan saling bersaing untuk jadi yang terbaik di Asia Tenggara. Namun hari ini mulai berbeda. Vietnam dalam 10 tahun terakhir tidak memiliki satupun pemain yang menembus nilai pasar 1 juta dolar. Sebuah fakta yang diungkap langsung oleh pengamat Eropa. Namun, ia justru melihat hal yang berbeda dari Indonesia. Di saat Vietnam kesulitan melahirkan pemain bernilai tinggi, Indonesia mulai dipenuhi pemain-pemain muda dengan nilai fantastis. Lalu pertanyaannya, siapa saja mereka? Dalam sepak bola modern, nilai pasar bukan sekedar angka. Ia adalah cerminan kualitas pemain, kekuatan kompetisi, dan kesehatan sistem pembinaan. Ketika sebuah negara selama 1 dekade penuh tidak mampu menghasilkan satupun pemain dengan nilai 1 juta dolar, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan. Alasan klasik sudah terlalu sering digunakan, fisik, postur, dan nutrisi. Namun hari ini, semua itu bukan lagi jawaban, karena dunia sudah berubah. Negara kecil bisa melahirkan pemain besar, negara tanpa tradisi kuat bisa menembus Eropa. Artinya, masalahnya bukan di bakat, tapi di sistem. Dan di titik inilah, Indonesia mulai terlihat berbeda, bukan karena tiba-tiba sempurna, tapi karena mulai bergerak ke arah yang benar. Hari ini, Indonesia mulai memiliki pemain-pemain muda dengan nilai pasar yang nyata dan terukur. Nama pertama adalah Marcelino Ferdinand, gelandang muda yang sudah merasakan atmosfer sepak bola Eropa dengan nilai pasar kisaran 1,4 hingga 1,6 juta dolar. Lalu ada Rizky Ridho, bek tengah yang lahir dari kompetisi dalam negeri dengan nilai pasar di kisaran 1,1 hingga 1,3 juta dolar. Di sisi lain, Pratama Arhan yang membawa karirnya ke luar negeri dengan nilai pasar sekitar 1 hingga 1,1 juta dolar. Namun perubahan Indonesia tidak berhenti di situ, karena satu keputusan besar mengubah arah permainan, membuka pintu ke dunia luar, menghadirkan pemain-pemain diaspora yang tumbuh di sistem Eropa. Seperti Ivar Jenner dengan nilai pasar sekitar 1,3 hingga 1,6 juta dolar. Sedangkan Rafael Struijk di kisaran 1,1 hingga 1,3 juta dolar. Sedangkan Hafner yang sudah menyentuh angka 1,6 juta dolar dan Elkan Bagot dengan nilai pasar sekitar 1,1 hingga 1,4 juta dolar. Mereka datang bukan hanya membawa kualitas, tapi juga standar latihan, standar kompetisi, dan standar berpikir sebagai pemain profesional. Dari situlah, nilai pasar pemain Indonesia tidak hanya naik, tapi mulai diakui. Disinilah perbedaan mulai terlihat jelas. Vietnam masih bertumbuh pada sistem yang stagnan, sementara Indonesia mulai membangun 2 jalur sekaligus, pembinaan lokal dan koneksi global. Dan Vietnam menunggu perubahan, sedangkan Indonesia mulai menciptakan perubahan itu sendiri. Ini bukan soal siapa lebih hebat, karena angka bukan segalanya, tapi angka tidak pernah berbohong. Nilai pasar tinggi berarti pemain dilihat dunia, kompetisi diperhatikan, dan peluang terbuka. Dan mungkin inilah yang paling terasa saat Vietnam masih mencari satu pemain bernilai 1 juta dolar, Indonesia sudah memiliki lebih dari 5. Bukan tentang siapa yang lebih kuat dari ini, tapi siapa yang lebih dulu berani berubah. Karena dalam sepak bola yang bertahan dalam sistem lama akan tertinggal, dan yang beradaptasi akan menentukan masa depan mereka.